Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak super di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan pembelajaran 1. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta bunyikan lonceng dan share ke teman-teman kalian yang lain agar mereka juga memperoleh video pembelajaran yang menyenangkan sebagai teman belajar mereka ketika belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yang pertama, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Selamat menyaksikan videonya, pahami dengan baik videonya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak ibu, perhatikan kegiatan sehari-hari berikut ini. Yang pertama ada kegiatan memasak ayam menggunakan minyak goreng di atas panas api kompor. Mengapa minyak goreng menjadi panas padahal yang dibakar oleh api atau yang dipanaskan oleh api kompor adalah wajan? Jawabannya, panas dari api kompor berpindah ke wajan, lalu dari wajan berpindah panasnya ke minyak goreng, sehingga minyak goreng menjadi panas dan masakan bisa matang. Kegiatan sehari-hari yang berikutnya yaitu memasak sayur di air mendidih. Peristiwa yang ini hampir sama dengan peristiwa yang pertama. Pertanyaannya, mengapa air di dalam panci menjadi panas dan mendidih? Padahal yang dibakar oleh api pada kompor adalah pancinya. Jawabannya sama, panas pada api kompor berpindah ke panci, kemudian dari panci panas tersebut berpindah ke air sehingga air menjadi panas dan mendidih dan sayuran bisa matang. Kesimpulannya, panas dapat berpindah dan perpindahan panas ada 3 cara. Yang pertama cara konduksi, yang kedua cara radiasi, dan yang ketiga cara konveksi. Berikutnya anak-anak ibu, contoh perpindahan panas lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu panas dari matahari berpindah ke bumi sehingga bumi menjadi hangat bahkan bisa menjadi panas. Perpindahan panas jenis ini disebut perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Perpindahan panas yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memasak air pada panci yang dipanaskan di atas panas api kompor, air dalam panci tersebut lama-kelamaan akan mendidih. Perpindahan panas jenis ini disebut perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Anak-anak ibu, jenis perpindahan panas yang lainnya adalah ketika kita merasakan ujung sendok yang panas ketika sendok tersebut dimasukkan ke dalam air panas pada gelas. Perpindahan panas jenis ini disebut perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Berikut adalah contoh peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari.
Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Pada gambar berikut ini, energi kalor diibaratkan sebagai buku dan zat perantaranya adalah orang-orang yang tetap berdiri. Berikut adalah beberapa contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat menggoreng, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Kemudian pada setrika listrik, arus listrik mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Mari anak-anak ibu kita lakukan percobaan sederhana perpindahan panas secara konduksi. Pertama, kita siapkan 1 termos air panas atau air hangat, kedua gelas bening, dan yang ketiga adalah sendok dari logam. Tuang air hangat ke dalam gelas bening. Setelah itu masukkan sendok ke dalam gelas berisi air hangat atau air panas. Lalu pegang ujung sendok dengan jari kita selama 2 atau 3 menit. Kemudian apa yang kalian rasakan? Anak-anak ibu, dari uraian yang ibu jelaskan tadi, mari kita membuat peta konsep perpindahan panas atau kalor. Untuk mengisi peta konsep ini, kalian cukup memahami perpindahan panas atau kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kotak merah dan kotak biru diisi dengan contoh-contoh peristiwa perpindahan panas atau kalor yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kotak yang berwarna merah muda diisi dengan 3 cara perpindahan panas atau kalor beserta masing-masing contohnya. Demikianlah anak-anak ibu yang super video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami materinya. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng serta share ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.